Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Nadira Cahyani. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu instrumen penting dalam manajemen mutu pendidikan, yaitu strategi peningkatan mutu lembaga pendidikan melalui benchmarking. Di tengah ketatnya persaingan dan tuntutan kualitas saat ini, lembaga pendidikan tidak bisa lagi bergerak tanpa kompas. Kita perlu melihat bagaimana institusi lain yang lebih maju mengelola sistem mereka, mempelajarinya, dan menerapkannya demi kemajuan lembaga kita sendiri. Untuk itu, mari kita bedah bersama bagaimana konsep ini dijalankan secara sistematis. Secara sederhana, benchmarking ini ialah proses membandingkan standar, proses, atau hasil kerja lembaga kita dengan lembaga lainnya yang dianggap sebagai yang terbaik di bidangnya. Dalam dunia pendidikan, ini bukan berarti kita meniru mentah-mentah atau menjiplak apa yang dilakukan oleh instansi lain. Konsep dasarnya ialah belajar secara sistematis untuk mengidentifikasi praktik terbaik, memahaminya, lalu mengadaptasi keunggulan tersebut agar sesuai dengan karakteristik dan budaya lembaga kita sendiri. Selanjutnya kita masuk pada tujuan benchmarking di lembaga pendidikan. Nah, tujuan utama benchmarking itu sendiri ialah untuk memicu perbaikan berkelanjutan demi mencapai kepuasan pemangku kepentingan seperti mahasiswa atau siswa, orang tua, dan masyarakat. Melalui proses ini, kita bisa melihat dengan objektif di mana posisi lembaga kita saat ini dibandingkan dengan kompetitor lainnya. Selain itu, benchmarking membantu kita untuk memangkas waktu karena kita langsung belajar dari pengalaman sukses lembaga lain. Hasil akhirnya ialah peningkatan mutu layanan akademik, efisiensi manajemen operasional, dan penguatan daya saing lembaga di tingkat nasional maupun internasional. Selanjutnya kita masuk pada tahapan pelaksanaan benchmark. Yang pertama ialah penentuan tujuan dan objek benchmark. Pada langkah pertama, kita perlu mengidentifikasi objek seperti prodi, layanan, atau riset yang mungkin perlu dilakukan suatu perbaikan. Langkah yang kedua ialah pemilihan mitra. Memilih institusi pembanding yang memiliki keunggulan spesifik sesuai dengan objek. Langkah yang ketiga, pengumpulan data. Melakukan kunjungan, wawancara, dan studi dokumen di institusi-institusi mitra. Langkah yang keempat, menganalisis kesenjangan, membandingkan data untuk menemukan gap antara kondisi kita dan mitra. Langkah yang kelima, melakukan rencana perbaikan, menyusun strategi, adaptasi, dan target waktu untuk mengejar kesenjangan. Langkah yang keenam, implementasi, menjalankan perubahan di lapangan dengan komitmen penuh dari pimpinan. Dan langkah yang terakhir yaitu monitoring dan evaluasi, artinya mengukur dampak perubahan secara berkala dan melakukan standarisasi mutu baru. Sebagai contoh nyata, mari kita lihat bagaimana UIN Sultan Saifuddin Jambi menerapkan strategi ini. UIN STS Jambi memiliki visi besar menjadi kampus Islam yang unggul dan berwawasan internasional. Untuk mencapainya, UIN STS Jambi melakukan benchmarking intensif ke Universitas Bengkulu untuk mempelajari strategi raihan sertifikat akreditasi internasional, yang fokus utamanya penyelarasan kurikulum berbasis outcome-based education dan standar penjaminan mutu Eropa. Selain itu, UIN STS Jambi melakukan benchmarking ke kampus-kampus besar yang sudah mapan dalam tata kelola Grand Campus seperti UI atau kampus Islam terbaik lainnya serta sistem penjaminan mutu cyber. Dari proses tersebut, UIN STS Jambi menganalisis kesenjangan dan kesuksesan mengimplementasikan transformasi digital pada sistem akademik terpadu, mendongkrak peringkat dunia dalam UI Grand Matrix, serta mempercepat akreditasi jurnal-jurnal ilmiahnya menuju indeks internasional melalui adaptasi tata kelola dari mitra benchmarkingnya. Dari materi yang telah saya sampaikan tadi dapat disimpulkan benchmarking ialah jembatan emas bagi lembaga pendidikan seperti UIN STS Jambi untuk melakukan lompatan mutu secara terukur. Dengan melihat dan belajar dari yang terbaik melalui ketujuh tahapan sistematis tadi, kita tidak perlu membuang waktu meraba-raba arah pengembangan. Mutu bukanlah sebuah tujuan akhir, melainkan sebuah perjalanan perbaikan yang tiada henti.
Terima kasih atas perhatiannya. Semoga presentasi ini bermanfaat untuk kemajuan dunia pendidikan kita. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.